Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala bitaufiqihi wa imtinanihi nuwasilu darsana as-sarf min kitab as-sarf at-ta'limi wa tatbiq fil Qur'anil Karim limu'allifihi fadilatul doktor Mahmud Sulaiman Yaqut ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin ajmain. Baik. Sekarang kita di halaman 153 termasuk ke pembahasan alismul maksurus sama'i. Baik. Setelah di pertemuan sebelumnya kita katakan bahwasanya isim maksur itu dibagi menjadi dua, ya. Isim maksur qiyasi dan isim maksur sama'i. Isim maksur qiyasi sudah kita ambil 8 poin dari pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke isim maksur as-sama'i. Jadi kalau al-qiyasi itu adalah suatu isim maksur yang memiliki nazir dari isim sahihnya. Jadi kalau yang bertanya kepada antum, apa yang dimaksud dengan isim maksur al-qiyasi? Jawabannya adalah suatu isim maksur yang memiliki nazir, yang memiliki lawan dari isim-isim sahih. Baik. Kemudian lawan dari ismul maksur al-qiyasi adalah al-ismul maksur sama'i. Berarti dia adalah yang tidak memiliki kaidah-kaidah atau aturan-aturan tertentu. Ya, tidak sebagaimana al-qiyasi. Al-qiyasi itu ada aturan-aturannya, harus begini, sebagainya. Kalau bisa maksud sama'i tidak. Taib. Maka kalau antum mendengar kata sama'i dalam lughah, itu berarti antum tidak akan membicarakan masalah kaidah di situ. Tidak ada pola, tidak ada aturan, ya. Murni di situ apa? Hafalan. Taib. Penulis mengatakan di sini la yakhda'u lismul maksurus sama'iyyu lil qawa'idis sabiqah. Isim maksur sama'i itu tidak tunduk kepada kaidah-kaidah yang sudah pernah kita lewati dari isim maksur qiyasi. Ya, 8 kaidah itu tidak berlaku di sini. Walakin yantabiqu alaihi ta'riful ismil maksuri fi mustalahati ulama'is sarf. Ya. Dari sisi bahwasanya dia itu tidak tunduk kepada kaidah-kaidah tadi, berarti dia bukan bagian dari isim maksur. Ya, seharusnya kan kita pahamnya begitu, tapi tidak ini. Ya, jadi ada sekelompok isim dalam bahasa Arab, dia tidak tunduk kepada isim maksur, ya, tidak tunduk kepada kaidah-kaidah isim maksur, tapi dia masuk ke dalam pengertian isim maksur. Ya, paham ya? Ya, udah pernah kita ambil di awal kemarin pengertian isim maksur. Jadi isim maksur sama ini masuk ke dalam, ya, pengertian isim maksur secara umum. Misalkan contohnya kata fatan, ini isim maksur. Sanan, ya, ini isim maksur juga. Ya, meskipun dia tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ada di pertemuan sebelumnya. Taib. Sanan, fatan, sanan huna bimana daw, ya, bimana cahaya. Ya, saran bimana turab, wa hijan bimana akal. Ya, zil hija bimana zil akal. Taib. Itu dia isim maksur as-sama'i. Jadi isim maksur as-sama'i ini jumlahnya, ya, hanya sedikit dan ada disebutkan 3 contoh di sini, itulah, atau 4 contoh di sini, itulah contoh-contoh untuk isim maksur as-sama'i. Jadi tidak perlu terlalu kita fokuskan di sini. Ngapain kita mempelajari sesuatu yang tidak memiliki kaidah? Yang kita pelajari yang ada aturan-aturannya dari isim maksur al-qiyasi.
Baik, nantaqil ila tasniyatil ismil maksur. Bagaimana memusannakan isim maksur? Yang pertama, in kanat aliful maksuri tsalitsatan wa asluha ya tuqlabu inda tasniyati ya'an. Kalau alif maksurnya itu ya, merupakan huruf yang ketiga, ya kan ada yang huruf yang keempat, huruf yang kelima, seterusnya. Ini sekarang alif maksurnya itu merupakan huruf yang ketiga. Berarti isimnya ini memang cuma terdiri dari tiga huruf. Ya, kan alif maksur itu pasti berada di akhir kan. Ya. Wa asluha ya, dan sebenarnya dia adalah ya. Ya. Tuqlabu inda tasniyati ya'an. Maka ketika musanna kita rubah menjadi ya. Contohnya fata, fatayan, ya, nada, nadayan, ginan, ginayan, hudan, hudayan. Ya, di sini ya, ketika menjadi musanna maka ya-nya muncul. Ya, fatan menjadi fatayan. Nah, sekarang dari mana kita tahu alif itu asalnya apa? Ya atau waw? Kenapa nggak fatawan? Ya, kenapa fatayan? Ya, bisa kita lihat dari jamaknya nanti. Ya, fatan jamaknya apa? Ya, apa? Fatan jamaknya fitian. Ya, kalau fatayat itu jamak dari fatatun. Qala ta'ala wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan masuklah bersama Yusuf masuk ke dalam penjara, dijebloskan ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf dua orang pemuda fatayan. Fatayan huna fa'il marfu' wa alamatu raf'il alif li'annahu musanna. Wa taqulu ra'aitu fatayaini wa sallamtu ala fatayaini. Baik, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua dalam memusannakan isim maksur, in kanat aliful maksuri tsalitsatan wa asluha wawu. Ya. Kalau alif maksurnya adalah huruf ketiga, ya, sama berarti dengan poin yang pertama tadi. Kan tetapi bedanya di sini, wa asluha wawan atau wasluha wawun. Dan asalnya adalah wawu. Berarti alif yang sebenarnya adalah wawu. Maka madza naf'al? Ya, madza hadatsuna tuqlabu inda tasniyati wawan. Maka ketika kita musannakan, ya, dibalik menjadi waw lagi, kembali dia berbentuk huruf waw. Contohnya kata ason, ya, asa musannanya menjadi asawan, qafa menjadi qafawan, sada atau sadan menjadi sadawan, ya, qata menjadi qatawan, safa menjadi safawan, waronan menjadi ronawan. Baik. Qafa, mana qafa? Kalau asa kan tahu ya, tongkat, ya. Qafa itu artinya punggung, ya. Punggung bagian belakang badan itu namanya qafa. Baik. Kemudian sada, ya. Sada, ya, sazal arf, ya, sada itu artinya aroma, ya, aroma minyak wangi itu namanya sada. Kemudian qata, ya, atau qotan, ya, musananya qotawan, ya, itu kemarin nama jenis ikan, ya, jenis ikan namanya qata. Baik. Afwan, salah, bukan qata itu bukan ikan, burung, ya, jenis burung, ya, apa, bukan ikan, burung, jinsut tair. Jadi dia burung, anak kurang tahu bahasa Indonesia apa, dia mirip seperti merpati bentuknya, ya, ya, ukurannya sama seperti merpati. Baik, jadi dia jamak dari kata qitatun, ya, qata qitatun. Sofan, ya, sofa, ya, sofa, ya, ma'ruf sofa. Kemudian ronan, ya, sofa tadi maksudnya sofa marwah, ya. Sofa itu sebenarnya kalau di fi'il dia artinya, ya, murni, sesuatu yang murni itu ya sofa. Kemudian ronan, musananya ronawan, ya.
Itu artinya ad-daron. Ya, afan ar-ranu, ya, an-nazar. Ya, ranan mana an-nazar, pandangan. An-nazar bisa juga maknanya al-jamal, ya, keindahan atau kecantikan. Ashabur rona artinya ashabul jamal. Baik. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, ingkanat aliful maksur, ingkanat aliful maksuri rabi'atan fa aktsar. Sekarang bagaimana kalau alif maksurnya itu bukan posisinya ketiga? Kalau poin pertama, poin kedua ada di posisi yang ketiga ya, alif maksurnya. Sekarang bagaimana kalau poin dia letaknya di keempat? Ya, alif maksurnya berada di urutan keempat dari depan. Berarti ya isim ini ada berapa huruf berarti? 4 huruf ya. Kalau huruf alif maksurnya ada di keempat berarti memang cuma 4 huruf karena alif maksur pasti di akhir ya. Ya. Maka apa yang terjadi ketika musanna? Tuqlabu inda tasniyati ya'an. Mau dia apapun bentuknya dirubah menjadi ya bighairi nadharin ila asliha, tanpa melihat kepada asalnya. Ya ini lebih mudah ini. Paham ya? Jadi yang sulit itu nanti kalau cuma 3 huruf, ya itu yang butuh kepada uh, harus mengetahui asalnya apa, alif maksur itu asalnya apa gitu. Tapi kalau 4 huruf atau lebih dari 4 huruf, maka semuanya dikembalikan ke huruf ya, ya tanpa perlu melihat kepada asalnya. Contohnya hubla, musannanya ya hublayani, malha, ya malhayani, nu'ma, nu'mayani, unsa, unsayani, mu'ta, mu'tayan, murtada, murtadayan, mustafa, mustafayan, mustashfa, mustashfayan, mustaqsa, mustaqsayan. Baik. Wa inna tija an qalbi alfil maqsur alifil maqsuri ya'an ijtima'u salasi ya'atin fi akhiril kalimah wajib hasbuha nahwu surayyan wa surayyani wal asal surayyayani. Ya. Bagaimana kalau memang dari sananya ada ya-nya dan ketika kita rubah menjadi musanna tadi kita katakan alif jadi ya, berarti apa? Ketemu tiga ya di situ. Ya, ini namanya tawali tawalil amsal. Kalau terjadi tawalil amsal ini maka harus dihindari. Baik, sebagaimana di iltiqa sakinain harus dihindari, tawalil amsal juga harus dihindari. Itu merupakan aib dalam bahasa. Baik. Itu ya poin yang berkaitan dengan bagaimana memusannakan isim maksur. Kemudian bagaimana kalau kita mau berubah menjadi jamak? Ya, tuhzafu aliful ismil maksuri wujuban inda jam'ihi jam'a mudzakkarin saliman. Kalau kita ingin merubahnya menjadi jamak mudzakkar salim, maka alif isim maksur itu harus dihapus. Ya, wa tabqal fathatul lati qablaha dalilan 'alaiha. Dan ya, sebagai pengganti isim alif maksur yang kita hapus tadi, kita tambahkan ya atau kita biarkan ada harokat fathah. Contohnya jaa al mustofauna, mustofauna, ya mustafa asal katanya. Fa di situ berharokat apa? Fathah. Ya. Harokat fathah ini adalah harokat munasibah, pengganti dari ya, dalil atas isyarat bahwasanya ada alif maksur yang dihapus. Kenapa alif maksurnya dihapus? Ya, ya, karena kalau di jamak mudzakkar salim kaidahnya dia harus dihapus wujuban. Ihfaz hadil kaidah, kalimat pertama tadi tuhzafu aliful ismil maksuri wujuban inda jam'ihi jam'a mudzakkarin saliman. Ya, itu dia kaidahnya. Dihafalkan itu. Baik, wa raaitu al mustafaina ya. Anu katakan al mustafaini berarti muannas jatuhnya. Nah, ini al mustafauna. Baik. Wasallamtu 'alal mustafaina wa huwa huna jam'u mustafa ismu alam. Wa qala ta'ala wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Wa innahum 'indana laminal mustafain. Bagaimana i'rab mustafain di sini? Ya, mustafaini ismun majrurun bimin ya wa alamatu jarrihi al ya. Ya, al ya di sini jamak salim kan? Ya,
Ya, al-ya jamak mudzakkar salim adalah dengan al-ya. Taib. Wal fathah, ya, wal fathah alal fa, ya, dalilan ala al alif al maksur, al alif al maksur al mahdzufah. Taib. Wa taqulu murtadan wa murtadauna murtadaina a'la wa a'launa wa a'laina. Di ayat misalkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kata a'laun itu jamak mudzakkar salim. Ya. A'la itu kadang dijamak, kalau jamak taksir menjadi a'ali, ya. Ya, jadi a'la itu kadang dijamak menjadi afa'il, kadang juga bisa dijamak menjadi jamak mudzakkar salim kalau dia akil. Ya, tapi kalau kembalinya kepada jamaat ghairu akil, maka pakainya jamak taksir. Taib. Kemudian jam'ul maksuri jam'u muannatsin saliman. Bagaimana kalau kita rubah menjadi jamak muannats salim? Ya. Taib. Tutabbaqu 'alal ismil maksuri al-ahkamu al-khassatu bitatniyati hina jam'ihi jam'a muannatsin saliman. Kita terapkan, ya, hukum-hukum yang khusus bagi musanna, ya, itu kita terapkan ketika ingin menjamaknya menjadi jamak muannats salim. Maksudnya apa? Yang pertama, ya, turaddu alifus tsulasil mujarrad ila asliha. Turaddu artinya apa? Ya, dikembalikan. Dikembalikan alifus tsulasil mujarrad ila asliha, ya. Kembali ke asalnya. Ya, maksudnya kembali ke isim maksur itu kan ada asalnya, dilihat dari jamaknya atau dari musannanya dan seterusnya. Wa tuzadu alamatul jam'i ala akhirih. Ya. Contohnya huda, ya. Jadi hudayat, ya. Muna menjadi munayat, maha menjadi mahawat, suha menjadi suhawat. Ini kalau dijamak menjadi jamak muannats salim. Jadi kita kembalikan ke asalnya. Huda, alif itu asalnya apa? Ya. Ya, ini yang dimaksud dengan kalimat di awal tadi, bahwasanya hukum-hukum yang berlaku pada musanna berlaku juga pada jamak muannats salim. Hukum yang pertama yaitu kembalikan alif itu menjadi asalnya. Ya, kalau asalnya ya kembalikan menjadi menjadi ya. Kalau asalnya waw ya kembalikan menjadi waw. Contohnya maha, ya, dan suha di situ. Tapi perhatikan kata huda, muna, maha, suha ini semuanya muannats, makanya dia bisa dijamak mudzakkar, jamak muannats salim. Tapi kalau kata fata ya nggak bisa untuk menjadikan jamak yang menjadi jamak muannats salim, nggak bisa. Dia harus berasal dari yang muannats dulu. Paham ya? Kemudian yang ketiga, ya, tuqlabu alifu ghairi tsulati ya'an wa tuzadu alamatul jam'i ala akhirih. Alif ghairi tsulasi, ya, itu, ya, dirubah menjadi ya wa tuzadu alamatul jam'i ala akhirih. Alif ghairi tsulasi ini maksudnya apa? Kalau isimnya lebih dari 3. Jadi kalau dikatakan ghairus sulasi ini berlaku juga pada isim, enggak hanya pada fiil. Ya, biasanya kan kalau kita nyebut sulasi, ghairus sulasi itu kan fiil. Ya. Tapi kalau di sini kita lagi bahas bab asma di sini. Maka alif ghairus sulasi, ya, rubai, khumasi dan seterusnya itu dikembalikan menjadi ya. Berarti ini kaidah pada musanna tadi. Wa tuzadu alamatul jam'i ala akhiri. Kemudian tambahkan alif dan ta alamatul jamaknya. Uzma menjadi uzmayat, zikra menjadi zikrayat, su'da menjadi su'dayat, ubara menjadi ubarayat, ya. Baik. Mustashfa menjadi mustashfayat. Wa in kana qabla al-alifi ya'ani tuhzaful alifu fil jam'i. Ya, tuhzafu al-alif qabla al-alif ya'an. Bagaimana kalau ada dua ya? Ya, maka
harus ada yang dihapus, yaitu alif yang dihapus. Contohnya Suraya menjadi Surayatun. Ya, Suraya menjadi Surayatun. Berarti ini kaidah tadi pada jamu dzakar salim itu ya. Ya, jamu dzakar salim tadi kalau terjadi tawalil amsal maka ya harus dihapus. Ya, kalau di sini kan ya syibih tawalil amsal, yaitu ya, kalau di situ ada dua ya maka alifnya harus dihapus. Ya. Baik. Itu dia pembahasan akhir dari isim maksur. Ya, insyaallah taala kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke alismu al-mamdud. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.